Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Selviana dengan NIM 860402757. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Terbuka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas 2 filsafat ilmu. Baik, sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apakah itu filsafat ilmu, pendidikan, dan apa kaitan dari keduanya. Nah, kalau filsafat ilmu adalah kajian tentang hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan manfaat ilmu itu. Sedangkan pendidikan adalah proses pembimbingan manusia agar berkembang dalam ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, apa sih kaitan dari keduanya? Nah, kaitan dari keduanya itu karena filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah dan berilmiah. Nah, apa sih peran filsafat ilmu dalam pendidikan? Nah, peran filsafat ilmu dalam pendidikan itu sangatlah penting dan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi, yaitu menjelaskan bahwa mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua ada epistemologi. Epistemologi mengatakan bahwa mengkajikan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan. Nah, dan ada pertanyaan, apakah filsafat ilmu itu dapat memperkuat pendidikan? Sudah dijelaskan dari awal tadi bahwa filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 komponen pendidikan yang harus saling berkaitan agar pendidikan itu berjalan dengan lancar atau dengan terarah. Bahkan ada 4 filsafat ilmu dapat memperkuat pendidikan. Yang pertama ada menjadikan dasar dalam menyusun teori dan metode pembelajaran. Yang kedua ada dapat membentuk karakter moral, etika, dan cara berpikir kritis bagi siswa. Dan yang ketiga ada menjaga teori tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat ada menentukan tujuan pendidikan dengan jelas. Contohnya, guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga dapat membentuk karakter siswa. Dan pendidikan itu sangat bermakna karena pendidikan yang bermakna itu menggambarkan filsafat ilmu, yaitu yang pertama ada pendidikan melahirkan pemeliharaan baru dan penelitian yang baru. Dan yang kedua ada pengamalan belajar menjadi bahan refleksi filsafat ilmu. Dan yang ketiga ada perubahan zaman membuat filsafat ilmu makin berkembang. Contohnya ada perkembangan teknologi dan pembelajaran digital membuat para ahli memikirkan kembali secara belajar yang efektif. Beda dengan zaman dahulu. Bahkan filsafat ilmu sebagai pisau analisis, yaitu yang pertama tadi ada ontologi, membedakan hakikat dan objek pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana ilmu diperoleh. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu membahas manfaat dan nilai ilmu. Contoh konkretnya yaitu dalam kurikulum merdeka menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dan dalam pembelajaran, metode diskusi dan proyek, siswa menjadi lebih aktif mencari ilmu pengetahuan. Dalam kebijakan, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan zamannya. Jadi, kesimpulan dari keseluruhannya ialah filsafat ilmu dan pendidikan adalah simbiosis mutualisme. Karena filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah dan bermakna, dan melalui
antologi, epistemologi, dan aksiologi, berbagai persoalan pendidikan dapat dianalisis secara mendalam dan lebih mudah.